Sebenarnya, aku lagi malas bikin video, karena malas begadangnya, aku kerja dari pagi sampai sore. Kerjaan aku juga kerjaan yang memerlukan fisik, buruhlah lebih tepatnya, dan biasanya aku baru sempat bikin video habis maghrib, seringkali harus begadang. Dan hal tersebut bikin aku kayak orang kurang tidur, lemas, lunglai, gak bersemangat dan kurang termotivasi untuk bikin video. Tapi, akhirnya internet kembali menghadirkan sebuah cerita yang bikin aku jadi termotivasi lagi. Kisah ini punya efek mirip kayak pas Luffy One Piece waktu disuntik hormon sama Ivankov yang bikin dia kembali bersemangat meskipun babak belur. Woi, omae, Mugiwara ni nani o? Kira-kira seperti inilah keadaan moralku sekarang. So, inilah cerita tentang seorang kasir yang bergaji 15 juta sebulan. Aku nggak akan nyebut nama mbak-mbak ini, aku cuma mau nyeritain ke kalian kelakuan dia. Nah, mbak ini adalah seorang kasir di sebuah brand makanan yang cukup terkenal Legato Gelato, dan beberapa hari yang lalu, owner dari brand Legato memposting video ini. Aduh deh, Yang kalian lihat barusan adalah video bukti atas kelakuan si mbak-mbak. Jadi owner dari Legato Gelato mengirim seseorang untuk pura-pura jadi pembeli karena si owner sempat merasa curiga dengan omset yang turun drastis. Lalu dilakukanlah semacam operasi tangkap tangan. Tapi targetnya bukan pejabat yang korup, melainkan kasir yang korup, karyawan yang korup lebih tepatnya. Lalu, seperti yang kalian lihat, sedang berlangsung proses jual-beli dan pembayaran dilakukan via kris, tapi si kasir tadi bukannya menunjukkan kode QR perusahaan, dia justru menunjukkan kode QR milik dia pribadi. Aku gak tahu apa kalian bisa lihat, tapi itu kelihatan nama bak kasir di atas kode QR, bukan QR perusahaan Legato, yang artinya pembeli yang akan melakukan pembayaran akan mengirimkan uangnya ke si kasir, dan seperti itulah modus operasi dari si mbak kasir ini. Lalu, setelah tertangkap basah, terciduk, dan terpergok, si mbak diminta melakukan klarifikasi untuk mengakui perbuatannya. Ini videonya. Kenalkan, nama saya Aulia Salma, saya umur 19 tahun, saya bekerja di Legato Gelato. Saya mengakui bahwa saya telah mengambil uang senilai 45 juta rupiah dengan nominal sehari 500.000. 500.000 sehari? Wow, 500.000 sehari? Itu setara gaji aku buat seminggu mbak. Itu pun harus berkeringat panas-panasan, ngeluarin tenaga kerbau sampai babak belur, sedangkan mbak kerja di mall berhasil sambil ngitung duit, dan senyum-senyum ke calon pembeli. Bahkan owner Legato, bos si mbak kasirnya, juga ikutan iri tuh, sampai dia bikin caption kayak gitu. Oke lanjut. Dan saya bekerja di Legato Gelato sudah setahun, dan saya mengambilnya sudah dari bulan Juli akhir, dan itu terhitung sudah ada 3 bulan. Terima kasih. Kalian dengar? Dia malah bilang terima kasih buat apa coba? Terima kasih buat uang 45 juta yang mbak curi? Atau terima kasih buat gaji tambahan senilai 15 juta sebulan? Dan ini kan video klarifikasi, lalu seharusnya setelah mbak mengakui kesalahan mbaknya, mbak itu minta maaf, bukannya malah berterima kasih. Yang mbak lakuin itu salah loh. Gak banyak pekerjaan di luar sana yang kerja di dalam ruangan ber-AC, di mall kayak kerjaan mbaknya, dengan job desk yang sebenarnya cukup simpel. Dan kalau kalian lihat video tadi, cara mbak ini melakukan klarifikasi tenang banget, kayak gak merasa bersalah. Cara dia klarifikasi lebih mirip kayak anak SMA lagi perkenalan di depan kelas. Gak ada tampang menyesal sama sekali. Salut juga aku, biasanya orang kalau tertangkap tangan seperti ini, biasanya kalau gak panik ya sedihkan. Tapi sepertinya itu bukan mentalitas yang dimiliki mbak-mbak ini. Dia tetap tenang,
kalem, cool, dan tidak lupa juga berterima kasih, tapi justru lupa minta maaf atas pencurian yang dilakukan. Dan yang lebih ironi, menurut keterangan dari owner Legato, bapaknya yang nyariin Mbak ini kerjaan dan bukannya mencoba membalas bakti ke bapaknya, justru ini dia bikin pusing bapaknya lagi. Dan satu hal lagi yang menurutku harus aku sampaikan, habis kejadian ini, owner Legato memutuskan untuk hanya menerima pembayaran melalui pembayaran digital, hanya pembayaran digital, dan aku juga setuju karena tentu saja untuk mengurangi risiko kecurangan. Dan juga kemudahan untuk men-track kemana aliran uangnya, sehingga jelas siapa yang nerima uang, berapa uang keluar, kemana uang dihabiskan. Kemampuan pembayaran digital untuk melakukan ini tentu cocok buat badan usaha maupun pemerintah, setidaknya kalau bisa di-track pasti nurunin kemungkinan korupsi. Jadi ya udah gitu aja, aku cuma mau nyeritain yang menurutku menarik, ekspresi kalem Mbaknya juga menarik menurutku, dan tulis komen kalian. Silahkan subscribe, dadah!